Oke, selamat malam semua. Kita akan bicara pada malam hari ini dengan Pastor L sebagai narasumber. Dia hari Minggu kemarin dia khotbah tentang sopan dan teratur. Hari ini kita akan mendengar sedikit ringkasan penjelasan dari Pastor L, lalu kemudian saudara bisa tanya, dan tolong kalau bertanya dimasukkan di question box sehingga bisa tidak kelewatan seperti itu ya. Nah, tanya sesuatu yang memang tidak dimengerti ya, karena kami menyadari bahwa di gereja-gereja banyak yang tidak dijelaskan secara jelas tentang baptisan Roh Kudus, bahasa roh dan sebagainya. Oke, ini Pastor L sudah sama-sama kita. Silakan. Halo. Yes. Ya. Hello. Yes. Just want to say hello buat teman-teman semua. Thank you for coming. Thank you for udah bisa datang, dan selamat datang di lebih dalam lagi dari follower Niwan maupun dari follower saya. Dan hari ini saya mau bicara mungkin ringkasan sedikit kali ya khotbah minggu kemarin. Ini bagi mereka yang bertanggung jawab soal khotbah kami. Jadi kemarin tuh saya bicara tentang sopan dan teratur, tentang bagaimana peranan Roh Kudus di hidup kita. Saya kasih share bahwa kadang di setiap handphone kita kan biasanya ada update ya, ada updatean, dan updatean itu biasanya ada di semua handphone, dan HP saya minta di-update terus diperbarui. Nah, yang menarik adalah guna dari updatean itu kan sebenarnya menyempurnakan ya sistem dari perangkat lunak yang udah ada sebelumnya. Semua handphone butuh update. Nah, yang menarik itu update itu bukan inisiatif dari saya, tapi inisiatif penciptanya. Jadi kayak pencipta handphone ini tetap punya pengaruh di HP saya, walaupun ini HP udah jadi milik saya. Kalau handphone ini jauh dari penciptanya, si pencipta masih tetap punya power dan punya andil atas handphone ini. So, jadi kayak itu gambaran Roh Kudus. Oh, Yesus mungkin udah pergi ke surga, tapi surga mengutus Roh Kudus untuk update saudara dan saya. Bahwa hanya karena kita ini kesannya hidup ini milik kita, tapi Tuhan masih bisa campur tangan di hidup saya dan Anda. Update dibuat untuk memperlengkapi produk ini jadi lebih baik dalam melayani. Makanya kita diperbarui oleh Roh Kudus untuk jadi saksi dan hidup di dalam Dia. Ya, jadi makanya saya belajar bahwa handphone saya tidak ditinggal penciptanya, apalagi kita. Nah, jadi I think ini jadi sesuatu yang harusnya menyegarkan bagi kita semua. Dan jadi Tuhan mau kirim rohnya untuk update kita. Jadi ya update-nya tapi tinggal harus diterima. Makanya yang menarik adalah setiap habis dibaruin itu biasanya ada fitur yang baru, dan fitur-fitur ini membuat barang saya ini kerja jadi lebih maksimal. Jadi pada waktu habis diupdate ada dampak yang baik yang terjadi. Nah, itulah saat-saat Roh Kudus update kita, dan itulah karunia roh. Karunia roh itu apa sih? Itu fitur yang Tuhan install di hidup kita saat kita tuh diupdate sama Roh Kudus. So, teman-teman semua aman? Semoga ini bisa bantu. Sebentar ya, saya lagi adjust lampu sebentar ya. Ini takutnya terlalu kurang terang. Nah, ini semoga ini udah bantu. Oke, lanjut ya. Jadi 1 Korintus 12 ayat 4-7 bilang bahwa ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu mengerjakan semuanya dalam semua orang, tapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kita lihat bahwa karunia roh itu beda-beda dan banyak dikirim ke orang berbeda, tapi inisiatornya rohnya sama. Dan pelayanannya bisa banyak dan beda, tapi sumbernya sama. Perbuatannya bisa beda-beda, ajaibnya, tapi inisiatornya sama. Jadi bahwa Tuhan itu yang inisiatornya semuanya, kirim ke orang yang berbeda-beda, ke orang berbeda-beda, dengan tugas yang berbeda-beda, tapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi saksi. Nah, kita bisa milih untuk gunain atau enggak. Nah, kemarin juga saya sempat share. Oh ya, anyway, teman-teman, bagi teman-teman yang bertanya bisa tanya di question box ya. Kemarin saya sempat share tentang perbedaan dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus itu berbeda. Nah, kita bilang dibaptis Roh Kudus itu cuma sekali, tapi dipenuhi Roh Kudus itu harus berkali-kali. Kayak ibaratnya kayak kalau dipenuhi Roh Kudus itu kayak kita kayak minum air, tapi kalau dibaptis itu kayak diceburin ke air. Minum air harus terus-terusan, daily. Tapi kalau misalnya diceburin ya itu kan hanya berkala ya, nggak usah harus ceburin terus-terusan. Nah, ini masalah kan seringkali pertanyaannya, saya nggak bisa bahasa roh. Apakah saya penuh Roh Kudus?
Nah itu yang seringkali jadi pertanyaan ya. Uh, bahwa seakan-akan kalau kita nggak berbahasa roh itu kita tuh nggak dipenuhi Roh Kudus, sehingga banyak orang sampai minder kalau melihat orang yang penuh Roh Kudus, yang berbahasa roh, minder kalau melihat orang tuh yang kayaknya ngeroh banget, padahal belum tentu seperti itu. Karena saya kemarin share bahwa karunia roh itu ada 9 dan dibagi dalam 3 divisi. Yaitu nomor 1 adalah karunia kuasa. Karunia kuasa itu ada nama iman, kesembuhan, dan mujizat. Jadi orang-orang bisa menerima karunia iman, kesembuhan, dan mujizat. Ada orang bisa dapat iman, seakan-akan imannya dia tuh sama Tuhan gede banget. Kayak nggak bisa terguncang gitu imannya. Kayak apapun kata orang dia tetap beriman. Terus ada orang yang karunia kesembuhan. Tuhan karuniakan karena kesembuhan untuk dapat kesembuhan dan memberikan kesembuhan sama orang lain. Kayak kemarin saya sempat wawancara Felix ya. Felix itu dia cerita tentang bagaimana asisten rumah tangganya doain itunya dia, asisten rumah tangganya dulu sempat ada bisul, kayak tumor di matanya, didoain dalam nama Yesus, copot tiba-tiba tumornya. Dan ketiga ada karunia mujizat, yang karunia yang kasih makan 5.000 orang, mungkin tuh seperti yang di firman Tuhan bilang, dan sering terjadi juga di beberapa tempat. Nah yang kedua adalah gift of inspiration atau karunia inspirasi. Nah itu salah satunya ada 3, itu nubuat, bahasa lidah, dan interpretasi bahasa lidah. Nah, nubuat itu mungkin Pastor Robert pernah cerita kemarin yang saya wawancara tentang bagaimana dulu keluarga kami dinubuatkan oleh seorang nabi bahwa akan ada anak ketiga. Dan ternyata yang terjadi adalah beberapa tahun kemudian lahirlah adik saya yang paling kecil, yaitu Ashley. Nah, itu benar tuh nubuatannya tuh setelah berapa tahun. Nah, terus ada juga bahasa lidah atau bahasa roh, dan juga bagaimana ada interpretasi bahasa lidah. Nah, itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadinya bahasa roh hanyalah satu dari karunia-karunia yang lain. Jadi dia itu penting, tapi masih banyak lagi yang penting. Dan yang ketiga adalah karunia wahyu, yaitu Tuhan mewahyukan. Dan biasanya ekspresinya ada 3, yaitu karunia untuk kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Nah, kata-kata hikmat itu seperti orang seakan-akan dia punya dikasih hikmat dari Tuhan untuk melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak masuk di akal, but somehow itu works aja. Ada orang-orang kayak gitu. Dan kedua ada word of knowledge, itu karunia kata-kata yang berpengetahuan. Somehow dia ngejelasin firman Tuhan, ngejelasin pengertian firman Tuhan, jadi orang jadi ngerti aja. Tiba-tiba atau dia dapat sesuatu impresi dari orang, kayak kamu gini ya. Terus ada karunia membedakan roh. Nah ini yang ajaib juga nih. Ketemu orang bisa tiba-tiba merasa kayak di belakang kamu ada sesuatu deh. Nah itu salah satu orang yang punya itu istri saya. Dia bisa datang ke satu ruangan tiba-tiba ngerasa kayak ada ini deh. Dan karunia itu berbeda-beda, tapi semua orang bisa memilikinya. Dan tidak semua orang harus bahasa roh. Ada yang punya, ada yang enggak. Nah, tapi yang kita perlu ngerti dari 1 Korintus 14 ayat 6 mengatakan bahwa jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang persembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. So, kunci dari karunia, semua karunia itu harus membangun. Dan kalau dia tidak membangun, dia sedang melakukan abuse atas karunianya. Mungkin Pastor Robert sudah sering dengar juga kali ya dari dulu ya, bahwa ada orang-orang yang somehow itu kayak dia punya karunia nubuatan, tapi tiba-tiba dia kayak di depan orang dia bisa manggil, oh kamu ada dosa tuh, dosa perzinahan dan sebagainya. Dia seakan-akan mempermalukan orang gitu maksudnya. Dia bikin malu orang, dan walaupun mungkin itu benar, tapi itu sebenarnya masuk gift abuse sebenarnya ya Pastor Robert ya. Rasanya kita tidak perlu melakukan hal itu di depan orang maksudnya. Itu karena mudaratnya lebih banyak. Yang ada bikin malu, maksudnya. Nggak bikin orang bertobat. Kayak gitu kali. Karena kan Alkitab aja bilang bahwa kalau ada orang bersalah, tegur 4 mata. Bukan tegur di depan banyak orang. Itu Yesus ngomong seperti demikian. Jadi saya kira saya tidak setuju dengan ketika tiba-tiba orang berdiri di atas mimbar lalu menegur orang, wah kamu punya kehidupan, kamu berzina, kamu apa dan sebagainya. Nah itu karena itulah sebabnya Pastor El ngomong tentang sopan dan teratur.
Ya. Nah, sopan dan teratur ini bicara tentang banyak tentang bagaimana kita handle gift kita sih. Karena kita bisa menggunakannya sesukanya, nggak berarti kita itu boleh menggunakan sesukanya. Ya, ya, Karena ya. nggak berarti hanya karena kamu dapat inspirasi, tidak berarti bahwa kamu harus langsung ngomong di depan tanpa mikir aba-aba. Istri saya Ya. berapa kali pernah dapat impresi dari Tuhan, beberapa ayat pada waktu dia bantu saya melayani, tapi dia cuma ngomong ke saya, dia tidak ngomong sama gerejanya. Minta diuji dulu. Dan itu saya rasa sesuatu yang bijak, karena kadang perkataan tepat juga kita harus tepat kapan kita ngomongnya. Kadang belum tentu itu buat orang, bisa juga itu hanya buat kita sebagai konfirmasi. Itu bisa. Nah, makanya ada 1 Korintus 12 ayat 31 saya bacain, karena itu hendaklah kalian berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat karunia-karunia yang paling utama. Namun berikut ini, saya menunjukkan kepadamu jalan yang terbaik. Nah, yang menarik adalah Paulus ini ngomong dari karunia. Tiba-tiba dia ngomong ke 1 Korintus 13, yaitu dia bicara soal kasih. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan goang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan kayak lucu ya, bahwa Paulus tuh ngomong tentang karunia, terus dia intermezzo ngomong kasih, habis itu ngomong karunia lagi. Memberi kita impresi bahwa sebenarnya bahwa karunia itu ada di tengah-tengah, bahwa kasih itu ada di tengah-tengah karunia. Seakan-akan kasih adalah pusat dari karunia. Dan saya rasa ini impresi yang dapat ditinggalkan Tuhan dan Paulus, bahwa the core of the spiritual gift is always love. Buat tentang kasih. Bahwa pemakaian karunia roh itu harus pakai kacamata kasih. Bahwa kenapa alasan Paulus bilang segala sesuatu harus berlangsung sopan dan teratur, itu adalah karena kasih. Karena karunia diberikan karena kasih Tuhan, dan karunia pun harus dipakai agar orang bisa merasakan kasih Tuhan. Makanya saya suka apa kata Pastor Chris bilang, bahwa jika mengasihi ada perintah Tuhan terbesar, maka kegagalan mengasihi ada pelanggaran hukum terbesar. Dan bagi saya secara personal, dan saya rasa Pastor Robert, Pastor Chris, dan semua pastor setuju bahwa mempermalukan orang atau bukain aib orang, lu buatin orang yang jelek di depan mimbar adalah nggak ada kasihnya sama sekali. Nggak ada kasihnya sama sekali. Jadi Ya, kita ya. itu Mungkin hanya menambahkan kata aja ya. Justru orang-orang yang bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus itu harus menyadari dan ingat bahwa setiap perkataan dia itu bisa menentukan arah hidup seseorang. Jadi disitulah kata-kata berhati-hati, uji terlebih dulu sebelum melepaskan kata-kata itu sangat diperlukan bagi orang-orang yang memang bergerak dalam bidang karunia-karunia roh tersebut itu. Iya, dan makanya pengujian itu semua itu penting. Nah, makanya siapapun yang punya karunia, kadang pengujian itu juga ada bentuk kasih. Ya, bentuk kasih, betul. Ya, bentuk kasih. Betul. Kenapa? Karena saya selalu belajar bahwa fokusnya, coba sekarang balik dulu bahwa apa konteks ayat ini. Karena saya menemukan bahwa buat apa kita pintar bernubuat di depan, tapi suka ngomongin orang di belakang. Itu banyak tuh yang kayak gitu tuh. Kayak kalau udah berdoa, pinter ngomong di depan, tapi di gereja ngomongin orang di belakang juga. Terus bahasa rohnya lancar, bahasa Indonya kasar. Terus karunia nyembuhinnya hebat, tapi perkataannya ngerendahin orang. Kayak badannya kita sembuhin, tapi jiwanya kita perkerdil. Terus ya, padahal sebenarnya karunia itu harus diuji, dan karunia itu ada untuk ekspres kasih Tuhan. Jadi kalau dia tidak dipakai untuk ekspres kasih Tuhan, dia akan jadi abuse. Nah, makanya sampai kapanpun sebenarnya butuh diuji. Nah, tentang bahasa roh contohnya, apalagi kitab Korintus itu banyak banget bicara soal bahasa roh. Dan saya ada satu ayat, saya belajar dari satu ayat yang menarik, bahwa Paulus ini adalah satu orang paling sering ngomong bahasa roh. Paling sering ngomong. Tapi dia sendiri ngomong di 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, masuklah orang-orang luar atau orang-orang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Jadi kayak Paulus bilang, ini bukannya mau ngejek, bukannya mau bilang gereja sesat atau apa, tapi Paulus sendiri bilang,
Kalau lu bahasa roh rame-rame, ya, lu nggak dibatesin, apa orang nggak nganggap kamu gila? Apa nggak orang pertama-tama datang nggak nganggap kamu gila maksudnya? Karena kita perlu menjelaskan kenapa kita berbahasa roh. Paulus bilang dia tidak anti bahasa roh. Bahasa roh itu penting. Tapi bahasa roh juga kita harus dilakukan dengan sopan dan teratur. New One Church sangat mempercayai bahasa roh. Tapi ke Pastor Chris pernah cerita bahwa pada waktu kita ibadah itu kita nggak ada bahasa roh sama sekali. Tetapi begitu doa pengerja, pada waktu kita lagi ngumpul antara orang yang melayani, ngumpul antara orang-orang yang memang sudah mengerti, itu bahasa roh kenceng banget tuh. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi itu cara kita menjaga. Karena saya pernah dengar cerita, ada orang-orang yang teman-teman saya pengen datang ke gereja, begitu dia ngelihat gereja bahasa rohnya kenceng-kenceng, diciut malah kabur dia. Nggak datang lagi. So, saya rasa kita kan juga nggak mau kayak gitu ya. Nah, makanya di 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus jelas bilang, jangan larang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan usahakanlah untuk punya karunia bernubuat, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya, pastikan bahwa orang yang baru pertama kali datang nggak shock dengan hal itu. Pastikan gereja kita jadi gereja yang ramah. Bahwa gereja kita bukan cuma untuk kalangan sendiri. Pastikan gereja kita bisa dimengerti bukan cuma untuk orang-orang yang sudah lama di gereja, tapi juga orang yang baru pertama kali datang. Dan juga pastikan setiap kali orang bernubuat kita nguji. Jangan langsung diterima. Nah, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Saya pernah, makanya sekarang New One sesuai izin pastoral, kami lagi mencoba membuat kayak prophetic protokol ya, untuk supaya mengatur supaya mengatur karunia roh ini, karena Roh Kudus itu juga tertib, nggak sembarangan, nggak berantakan. Nubuatan pun kita harus ada momennya, ada ketepatannya, perlu ada tempat khusus ya, keadaan khusus ya. Bahasa roh juga. Saya suka apa kata Pastor Mungkin Chris. mungkin mau nambahin sedikit sebelum terusin ya. Contohnya misalnya ada di gereja gitu ya, tiba-tiba ada orang yang punya karunia nubuatan ini tiba-tiba nyamperin ke orang lain, atau mungkin dia narik orang lain untuk ngomong seperti dia. Nah, hal ini juga harus sangat berhati-hati karena kenapa mesti demikian gitu loh maksudnya. Kalau misalnya orang itu yang datang bertanya, itu lain kepada profetik. Tapi kalau orang profetik ini datang tiba-tiba ngomong sesuatu yang mungkin bisa yang tidak diharapkan sama orang ini, dan sehingga membuat orang ini menjadi terguncang dan sebagainya, itulah seperti yang tadi saya katakan, bahwa ingat, perkataan-perkataan ini sangatlah bisa menentukan kehidupan seseorang. Orang itu bisa shock, bisa minder, bisa ini dan sebagainya. Semuanya karena kata Tuhan menurut orang itu, dan beberapa kali pernah diuji, ternyata kata-katanya itu nggak cocok gitu loh, nggak ada lanjutannya, nggak lain gitu loh dengan apa yang dirasa. Itu aja. Nah, maka dari itu kami mungkin saya yakin pastors di New One, Pastor Robert, Pastor Chris juga pernah dapat impresi sama orang ya. Kata impresi. Kan kayak kita dapat sesuatu bahwa kayaknya orang begini. Tapi kita juga nggak serta-merta bilang kata Tuhan tuh begini. Mungkin kita harus pakai bahasa yang lebih halus seperti, saya dapat impresi betul. Kayak ini gambarnya begini, gini. Ini bener nggak? Kamu uji ya. Bagi saya itu sebuah bentuk kerendahan hati. Saya suka apa yang Shawn Bolz lakukan. Shawn Bolz itu dia juga prophetic minister, dan dia pada waktu nubuatin Pastor Chris, dia cuma bilang bahwa, hey, saya dapat penglihatan nama ini nih, Beleza. Saya dapat kata-kata love. Apakah ini penting bagi kamu? Kata itu gereja dia dan itu istrinya dia. So that's it, bahwa karunia roh itu ada, tapi bela kita jalankan dengan sopan, teratur, dan bijak. Itu teman-teman. Kita perlu sopan, kita jangan sampai narik-narik orang, kita perlu jangan sampai bikin orang shock, kita perlu teratur, dan teratur dalam arti gini, karunia-karunia itu juga harus tunduk sama, karunia nabi itu harus tunduk sama nabi. Kepada nabi. Betul. Artinya karunia itu kita harus belajar untuk handle karunia itu.
belajar untuk tutup mulut kalau misalnya belum disuruh ngomong, belajar untuk uji dulu, karena karunia itu yang muncul itu tetap Tuhan kasih kita otoritas untuk tutup mulut, untuk kita untuk take control of it. Karunia Tuhan itu bukan yang nggak bisa dikontrol. Karunia Tuhan itu makanya Tuhan kasih kita keleluasan untuk nguji. Makanya uji adalah sebuah kata yang sangat baik, especially di karunia-karunia roh. Saya suka deh, dulu ada sekolah profetik yang nubuatannya juga diuji. Maksudnya, jadi bukan cuma khotbah yang dimintain feedback, nubuatan pun dimintain feedback. Lucu deh. Jadi biasanya kan kalau orang mau khotbah kan dikasih tahu bahwa oke, kamu khotbahnya tadi gini-gini, kamu kurang gini-gini. Nah, sekolah profetik ini dia bilang gini bahwa kamu nubuatin orang. Dan habis itu nubuatin kamu gini, 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 gini. Jadi tampaknya saya rasa itu juga sesuatu yang penting. Makanya para prophetic minister pun butuh untuk ngumpul menurut saya. Nah, jadi kesimpulannya karunia roh itu New Wine Church sangat percaya karunia roh. Saya rasa ini jarang dibahas ya. Tetapi kita ini harus segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Uji segala sesuatu, peganglah yang baik, dan jangan sampai kita bikin shock orang. Jangan lupa bahwa gereja ada agar juga jadi dampak. Jangan sampai kita ini apa ya, menurut saya sih, orang-orang tadi haus mau dengar firman Tuhan malah jadi takut gara-gara karunia roh kita nggak teratur gitu. Maksudnya gitu aja sih. Jangan sampai kita mau jadi batu sandungan. Karena saya bukan cuma sekali nih dengar bahasa roh rame-rame ketakutan akhirnya keluar. Bukan sekali doang nih. Jadi kayak alangkah baiknya, alangkah bijaknya jika kita bijak dalam melakukan hal seperti itu. Itu aja sebenarnya sih, Pastor Robert kali ya. Ada yang mau tambahin? Ya, oke. Enggak sih, nanti lihat pertanyaannya sampai di mana, karena sebenarnya hal-hal seperti ini adalah, kan ada orang yang ada aliran tertentu yang berkata bahwa bahasa roh itu sudah tidak ada lagi, sudah selesai pada zaman rasul-rasul, kisah para rasul dan sebagainya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa hal ini masih terus berlangsung dan bahkan sampai hari-hari ini. Nah, itu yang pertama, sejarah membuktikannya. Kedua, lalu bahwa kenyataannya di dalam data bahwa gereja-gereja di seluruh dunia nih yang mengalami tren peningkatan memenangkan jiwa atau menjadi orang percaya adalah gereja-gereja Pantekosta dan karismatik yang mengalami pertumbuhan yang sangat amazing seperti di 10-20 tahun terakhir ini. Nah, itu membuktikan kan, kita lihat buahnya tuh. Buah-buahnya itu terjadi demikian. Itu aja, ya. Ya, saya sangat setuju. Kenapa? Karena pada dasarnya orang sekarang nggak pengen cuma dengar tentang Tuhan, mereka pengen mengalami Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar dikasih knowledge, nggak cuma sekedar dikasih harus gini kalau mau ketemu Tuhan. Tetapi mereka pengen bisa merasakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. So, aspek tentu kita tidak hidup hanya dari pengalaman, kita harus tahu kebenaran. Tetapi pengalaman adalah kayak pintu yang baik untuk kita bisa mulai mencoba menyicipi kebenaran. Pengalaman ya, yang hal seperti itu sih. Jadi kadang pengalaman itu penting. Oke, ini Pastor Robert, ini mulai ada beberapa pertanyaan. Teman-teman bagi yang mau nanya, question box, beberapa pertanyaannya cukup seru nih. Mari kita lihat ya. Nah, ini gimana pandangan pendeta soal berbahasa roh sampai berteriak secara beramai-ramai? Oke, let me answer that ya. Gini, kita harus mengerti dulu bahwa bahasa roh itu adalah sebenarnya bahasa doa. Itu yang kita percaya, bahasa roh sebagai bahasa doa. Jadi doa itu ketika digunakan di kebaktian doa, tentu itu menjadi sebuah berkat. Karena orang yang datang dan mau bergabung tahu bahwa kita mau doa nih. Tetapi kalau itu di dalam ibadah umum terjadi demikian, seperti orang sampai teriak-teriak dan sebagainya, ini yang Pastor El bilang, orang jadi takut. Ini kenapa gereja teriak-teriak kayak kerasukan dan sebagainya buat orang yang baru loh. Nah, itulah. Saya kira itu yang saya jawab itu. Jadi isunya bukan boleh atau enggak bahasa roh. Bahasa roh sangat diperbolehkan dan sangat didorong. Cuma tahu tempat. Tempat. Kita harus tahu kapan waktu yang tepat. Karena bahasa roh kan adalah bahasa doa kita dengan Tuhan. Jadi makanya Paulus juga bilang alangkah baiknya pada kita lagi di pertemuan jemaat kita ucapkan beberapa kata dan bahasa yang
manusia supaya orang mendengarnya bisa mengucapkan amin. Dia bilang gitu. Orang bisa dibangun olehnya. So, kami tidak akan komentar, tapi itu yang kami akan share apa yang kami percaya. Itu aja sih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Next, sering dengar hamba Tuhan bilang bahasa roh itu sopan dan teratur. Maksudnya gimana, Pak Esther? Nah, maksudnya gimana tuh? Bahasa roh itu sopan dan teratur. Mungkin saya dulu pengen jawab ya. Soal tadi sudah dijawab sama Pastor El sebenarnya. Itu tempatnya kita harus mengerti. Kalau itu kebaktian doa ya terserah. Tetapi kalau itu ibadah raya atau kebaktian umum, itu yang disebut kita jangan berbahasa roh. Nah, yang menjadi salah kaprah adalah ketika orang mengartikan bahwa karena kita tidak berbahasa roh, nomor satu nggak percaya Roh Kudus. Itu sebenarnya salah. Ya, ini yang disebut makanya sopan dan teratur. Di dalam sebuah ibadah kita tidak menggunakan itu karena kan Rasul Paulus bilang, ya tadi kan yang sudah Pastor jelaskan itu kan ya. Kita percaya tetapi bahasa roh itu digunakan pada waktu kita berdoa. Dalam ibadah doa, dengan bebas sekali. Itu. Iya. Buat informasi saja teman-teman, New One Church sangat mempercayai karunia roh dan mempraktikkan semua karunia roh. Kami mempraktikkan semua karunia roh. Kami percaya hal itu semua. Hanya saja kami tahu tempat. Kami banyak mengalami mujizat. Kami dengar banyak nubuat. Kami tahu ada di antara tim kami yang punya karunia membedakan roh. Kami tahu banyak di antara kami bisa berbahasa roh dan bahkan beberapa bisa menginterpretasinya. Cuma tahu tempat. Kami tahu ada orang-orang bisa bernubuat dan justru orang-orang itu orang-orang rendah hati. Jadi dia tidak pamer sama nubuatannya. Kami semua percaya hal itu dan kami mendorong gift itu dilakukan dengan koridor yang sopan dan teratur. Nah, sopan dan teratur di tempat kami adalah ya itu sesuai dengan protokol profetik kami. Ya, itu. Semoga itu lanjut. Oh, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Sebenarnya karunia roh di Alkitab itu banyak banget. Nah, saya mau tanya, apakah dalam karunia roh ada tingkatan-tingkatan secara khusus? Atau ada level-level tertentu dalam karunia roh? Wow, pertanyaannya bagus. Boleh jawab ya, Mas Rel? Oke, saya jawab ya. Seperti yang kita tahu, karunia ini namanya karunia roh. Ada kata karunia di situ. Karunia berbicara sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tidak kita usahakan, tapi kita dapatkan. Jadi karunia itu tidak ada hubungan dengan kelayakan dan kepantasan. Ya. Tapi ada hubungannya dengan kemurahan Tuhan. Ya. Betul. Kebaikan Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan mau kasih yang mana. Saya tahu ada orang-orang yang punya karunia bernubuat, tapi dia tidak lebih rohani dari yang lain. Ya. Saya tahu ada orang-orang yang bisa punya karunia membedakan roh, tapi biasa aja gitu. Memang karunianya dia. Ada orang-orang bisa punya kata-kata hikmat, tapi dia tidak lebih rohani dari yang lain. Kerohanian seseorang tidak diukur dari karunia roh, tapi kerohanian seseorang diukur dari buah roh. Jadi lain ya. Karunia roh dan buah roh adalah dua hal yang sangat berbeda. Kedewasaan rohani itu diukur dengan buah roh. Karunia roh itu hanya pemberian. Dua-duanya harus kita miliki. Yang satu harus kita pergunakan, yang satu harus kita usahakan, harus kita bangun. Itu yang saya percaya. Pastor Robert mungkin mau ngomong. Enggak, saya kira sudah jelas sekali, sudah jelas ya. Memang karunia dan buah itu. Kita tidak bisa menekankan yang satu lebih daripada yang lain ya. Karena kalau kita sangat menekankan karunia-karunia roh, maka kita lupa bahwa ada buah-buah roh yang harus menyeimbang sebagai penyeimbang dan juga meningkatkan kerohanian daripada seseorang. Saya kira itu yang paling baik adalah karunia dan buah roh harus seimbang. Tuh. Sangat setuju. Oke, ini ada beberapa teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya lagi karena mumpung kita lagi ngobrolin hal ini nih, sekali lagi kami tidak pengen ngejelekin gereja yang lain ya, itu bukan tujuan kami cuma mau kasih tahu standpoint yang kami percaya dan dasarnya seperti apa. So kami percaya hikmat Tuhan, kami juga percaya dipimpin Roh, bahkan beberapa minggu terakhir saya lagi berusaha banget, lagi berusaha untuk membangun kehidupan untuk kembali. Oke, ini ada yang nanya lagi. Apa standar iman bertumbuh harus bisa bahasa roh? Apakah standar iman bertumbuh harus bisa bahasa roh?
Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Sofia. Tolong dimasukkan ke question box ya, Sofia ya. Iya. Biar bisa ini karena ini jalan terus nih. Ya, oke, terima kasih. Oke. Kalau ada yang nanya, sekali lagi tolong masukkan di question box karena supaya kami bisa tetap lihat dengan baik. Oke? Ya, oke. Tadi Debbie, tadi pertanyaan apa? Oh, apakah tanda orang beriman ini harus bisa bahasa roh? Tidaklah. Tidak harus berbahasa roh lah. Yang tanda beriman, iman bertumbuh adalah buah-buah rohnya itu. Iya. Ya, karena itu kan Kita tadi Pastor lagi di situ bilang. terus. Iya, karena tadi Pastor kan dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang berbahasa roh, yang mempunyai karunia-karunia, itu sangat penting sekali mengerti kata karunia itu. Karunia itu kan sesuatu yang diberikan Tuhan. Bukan ukurannya manusia, tapi ukurannya Tuhan. Tuhan mengukur sendiri gitu. Yang ini boleh, yang ini enggak. Nah, itu kita misteri sekali deh. Ya, tetapi bukan berarti bahwa orang-orang yang bergerak dalam karunia-karunia roh itu lebih rohani daripada orang-orang yang memiliki pertumbuhan yang jelas. Saya kira tingkat pertumbuhan adalah begini. Satu, memiliki buah-buah roh mulai bertumbuh ya. Mulai bertumbuh buah-buah roh dalam hidupnya. Yang kedua, dia mempunyai hati untuk melayani. Karena kalau kita perhatikan kata buah-buah roh itu, wah itu bagus sekali. Sampai dikatakan tidak ada satu hukum pun yang menentangnya. Nah, itu berarti buah-buah roh itu udah the best itu. Itu yang terbaik gitu ya. Oke, gitu aja. Nah, itu teman-teman. Semoga teman-teman dapat jawaban ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, karena ini biasa panas banget. Sekali lagi yang kami katakan, this is our standpoint dan ini dasar kami. Ini yang kami percaya. Jadi kalau ada gereja lain yang berbeda, ya kami tidak menghakimi juga. Ya no comment lah. Itu aja sih. Yuk, mari lanjut. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan bahwa, nah ini Mas Tobing nih, Bang Tobing nih, pernah dengar juga mengenai berbahasa roh, harus ada yang bisa mengartikan atau menafsirkannya. Itu gimana, Pastor? Nah, gimana Pastor Robert? Saya ada jawaban, tapi mungkin Pastor Robert dulu atau gimana? Atau boleh Pastor El jawab dulu deh. Oke, soalnya saya dulu yang jawab. Pertanyaan yang lain. So, basically ada beberapa penafsiran. Jadi apa yang saya pelajarin di literatur Pentakosta, bahwa penafsiran karunia bahasa roh itu bisa, penafsiran itu bisa macam-macam manifestasinya. Ada yang misal orang habis bahasa roh, tiba-tiba habis dia bahasa roh, tiba-tiba dia mengucapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Itu masuk karunia penafsiran. Jadi habis dia ngomong, ada yang nafsirin gitu. Terus ada juga mungkin di pertemuan doa, ada orang habis bahasa roh kenceng-kenceng, tiba-tiba ada orang di sebelahnya menimpal dengan bahasa Indonesia. Misalnya, saya pernah ada orang habis bahasa roh kenceng banget, tiba-tiba di sebelahnya ngomong, Tuhan Yesus baik, oh you are so good Lord. Nah, beberapa orang bilang bahwa itu salah satu penafsiran. Itu bisa, karena Roh Kudus yang membuat segala sesuatu itu tersambung. Jadi memang ini karunia, ada yang seperti itu. Jadi beberapa penafsiran ada yang seperti itu di lapangan. Ada juga yang memang orang yang habis bahasa roh kenceng-kenceng, tiba-tiba di sebelahnya dia dapat impresi. Dan di impresi dia bilang kayak, dia langsung ngomong bahwa Tuhan ini gini. Ada juga yang kayak gitu. So di lapangan it happened. Kalau nggak salah ngomong Craig Kinner kalau nggak salah, atau beberapa penafsir Pentakostal yang ngomong gitu. So di lapangan terjadinya seperti itu sih. Ada. Jadi apakah bahasa roh ditafsirkan? Yes, dalam arti, tapi penafsiran tidak seperti yang kita bayangkan. Beberapa pertemuan doa habis bahasa roh itu, misalnya pendetanya habis dia bahasa roh, terus dia ngomong bahasa Indonesia, beberapa bisa bilang itu penafsiran. So yes, itu sih dari literatur yang saya baca. Semoga itu menjawab ya. Oke. Ya mungkin sekedar untuk tahu saja ya, untuk tahu bahwa itu yang dimaksudkan ini berbahasa roh dan ini diartikan atau pentafsirannya gitu. Question lain bagus. Pertanyaannya bagus-bagus sih. Begini aja jago kan kalau nanya-nanya kan. Ini udah Mary. Apakah setiap orang pasti mendapatkan karunia roh atau memang sesuai yang Tuhan pilih saja? Pastor Robert gimana? Ya, oke. Kita berbicara tentang karunia roh ini kan gifts of the Spirit ya, karunia roh yang Pastor L di dalam khotbah bagi yang belum
dengar khotbahnya, silahkan di YouTube hari Minggu kemarin di NWIC, sopan dan teratur, itu dia menjelaskan, mendefine, membagi tiga grup tentang dari 9 karunia-karunia roh yang ada di 1 Korintus 12 ya. Itu dikatakan demikian. Nah, itu tuh sangat menjelaskan sekali, ada karunia nubuatan, ada karunia hikmat, ada karunia word of knowledge, pengetahuan dan sebagainya. Nah, itu tuh penjelasan-penjelasan itu yang sangat kita harus mengerti. Satu, yang kedua adalah kalau karunia roh di dalam berbahasa roh, misalnya orang apakah ini semuanya menerima ataukah hanya sebagian orang yang Tuhan pilih, seperti demikian. Nah, yang saya maksud tadi, sebagian orang yang Tuhan pilih itu adalah karunia-karunia mempraktekkan the gifts of the Spirit. Karunia yang 9 itu, karunia itu ya. Nah itu. Nah tapi kalau karunia bahasa roh, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dibaptis Roh Kudus dengan tanda berkata-kata bahasa roh, itu saya percaya untuk semua. Nah, cuma berbicara manifestasi ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, lalu dia bisa berkata-kata dalam bahasa roh, itu yang berbeda-beda. Ya. Jadi bukan yang satu terima, satu enggak. Saya percaya manifestasinya itu, tapi saya yang beda. apakah terima, begitu. Nah itu sebenarnya yang membedakan antara Pantekosta dan karismatik. Kalau Pantekosta itu percaya bahwa setiap orang yang penuh Roh Kudus harus berbahasa roh. Nah karismatik, gerakan-gerakan karismatik mengatakan bahwa setiap orang minta Roh Kudus, Tuhan berikan. Tetapi manifestasinya berbahasa roh itu bisa kapan aja, gitu loh. Nggak harus pada waktu itu. Itu aja. Saya bisa menjelaskan. Very nice. Tapi kalau nggak salah, memang sebenarnya ada beberapa karunia lain ya. Tapi mungkin karunia rohnya itu sebenarnya gini. Setahu saya ada karunia roh yang lain. Cuma karunia itu yang karunia campuran antara potensi dan karunia roh, seperti karunia memimpin, karunia mengajar. Masa itu ada juga. Tapi yang setahu saya, kenapa yang saya bahas cuma 9 doang? Karena 9 karunia ini ada 9 karunia benar-benar Tuhan kasih. Tapi kadang kalau misalnya karunia memimpin, karunia mengajar, itu ada karunia yang kadang, ini menurut saya personal ya, ini nggak ada dasar dari Alkitab. Kayak karunia yang campuran antara potensi, tapi yang Tuhan bungkus dengan urapannya aja gitu. Kayak contoh, karunia mengajar gitu misalnya. Pastor Chris itu, dia punya karunia mengajar, tetapi sebelum Roh Kudus penuhin dia sudah bisa menjelaskan banyak hal. Tapi pada waktu dia itu punya karunia, pada waktu dia terima Yesus benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, karunia ngajarnya itu Roh Kudus empower sehingga jadi gila. Nah itu kalau nggak salah di kitab apa ya, Pastor Robert ya, saya lupa kitab di mana yang karunia mengajar, karunia itu ada beberapa ayat, ada beberapa tempat ya, ada dalam kitab Roma juga ada. Kitab Roma dalam kitab dalam sebenarnya itu menjadi sebuah studi yang menarik sih, karena ini akan panjang sekali, karena kalau nggak salah ada 15 atau 19 karunia-karunia roh itu, berorganisasi juga, lalu tapi itu ada yang bisa dipelajari dan ada yang karunia yang diberikan oleh Tuhan. Nah jadi kayak gitu-gitu tuh. Jadi kami menjelaskannya, saya lebih anggap itu sebenarnya memang potensi mungkin ada, tapi Tuhan empower lagi. Kalau yang 9 karunia itu memang dari tiba-tiba dari nol muncul aja gitu. Ada yang kayak gitu memang. Nah, itu. Jadi itu yang kami percaya. Jadi semua orang pasti dibaptis Roh Kudus. Semua orang pasti dipenuhi Roh Kudus. Cuma manifestasinya berbeda-beda. Oke, mari kita lanjut. Ya. Ini berapa lagi nih? Wah, ini dari Sofia deh. Saya pernah dengar orang bisa berbahasa roh akan langsung masuk surga, bukan ke Yesus jalan ke surga. Waduh, ngeri banget pertanyaan ini. Ada yang ngomong gini ya? Kita belum pernah dengar sih. Saya belum pernah. Tetapi yang Pastor El emang jawab dulu nanti deh. Oke. Pastor El jawab gini, dulu ya. Saya tidak akan bilang kalau orang bahasa roh pasti masuk surga. Tapi saya akan bilang orang yang punya karunia roh itu harusnya sudah ada Yesus di dalamnya, dan Yesus itulah jalan ke surga. Dia jalan dan dia juga tujuannya. Jadi seseorang
bisa masuk ke kekekalan, saya pakai istilah kekekalan aja ya, bahwa bukan Ya, karena dia punya karunia roh, tapi karena dia terima Yesus. betul, betul. Jadi tolong jangan ditambah-tambahin gitu. Maksudnya syaratnya jangan ditambahin. Itu kan kayak kita jadi kayak calo gitu, maksudnya ngerti nggak sih, kayak jualan tiket harusnya berapa dimahalin gitu. Nah, kita jangan jadi kayak calo surga gitu maksudnya. Ini kan kayak calo surga gitu, udah cuma harganya cuma terima Yesus terus kayak dimahalin gitu, harus bisa bahasa roh juga. Jangan sampai kita Iya, kayak iya, gitu betul. maksudnya. Iya. Kayak calo tiket gitu, Nice, kayak di nice, Senayan gitu. nice. Yes. Harganya cuma berapa gitu, jadi terus tiba-tiba Ya, kayak di calo ya. dulu ditambahin gitu, kan nyebelin gitu maksudnya kan. Oke, oke. Iya. Ya, karena Oke, begini karena Matius 7 ayat 21 mengatakan demikian, eh, bahwa bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dikatakan pada hari terakhir ayat 22 ya, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, ini kan karunia tuh ya. Dan mengusir setan demi namamu. Nah, ini karunia juga kan, kelepasan ya. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, statementnya yang luar biasa tuh. Berlawanan dengan berbahasa roh, bisa jalan tol gitu masuk surga. Ya, saya berharap bisa menjawab nice. itu. Bisa menjawab ya. Mari kita, pertanyaannya seru-seru nih, masih ada beberapa lagi. Ya, Ini kita akan lihat, ini tadi ada beberapa dijawab. Oke, dari JC deh nih. Pastor, apa yang dimaksud dengan dibaptis oleh roh? Jadi bisa berbahasa roh kah atau bagaimana? Thank you. Oke, mungkin saya aja yang jelasin kali ya, Pastor Robert ya, ya. boleh, boleh. Yang Dibaptis mana, Roh yang mana? Kudus, yang itu tadi JC, ini yang dibaptis Oh Roh ya, Kudus. oke. Ya, Uh, dibaptis Roh Kudus bahwa pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Yesus bilang bahwa dia mau Roh Kudus turun di atas kita untuk memperlengkapi kita. Dibaptis Roh Kudus adalah momen di mana kita izinkan diri kita, izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. Dan itu cuma terjadi sekali. Oke? ya. Jadi pada waktu kita minta Roh Kudus, kita berdoa, dan di situ Roh Kudus masuk dalam kita, disitulah itulah kita saat dibaptis Roh Kudus. Manifestasi bisa beda-beda. Beberapa orang percaya tanda awalnya berbahasa roh, tapi kita terima dengan iman bahwa Roh Kudus sudah masuk. Nah, tapi kita harus ngerti, dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Kita bilang dua hal yang berbeda. Dibaptis Roh Kudus cuma sekali, tapi dipenuhi Roh Kudus harus berkali-kali. Nah, saya kasih ilustrasi seperti minum air dan kecebur. Minum air supaya nggak dehidrasi harus berkali-kali. Tapi kecebur kan, lu nggak perlu kecebur tiap kali maksudnya. Nah, idenya seperti itu. Jadi sangat mungkin Roh Kudus refresh kita. Sangat mungkin Roh Kudus itu setiap kali kita berdoa, kita minta dipimpin oleh Dia, kita berkomunikasi dengan Dia, kita disegarkan kembali, kita dapat pewahyuan kembali, kita diupdate kembali. Tapi kita cuma dipenuhi sekali. Kayak ibaratnya operating system kita cuma sekali dimasukin software, habis itu udah. Software dimasukin cuma sekali, tapi update-nya berkali-kali. Ya, idenya kayak gitu aja. Ya. Saya kira nice, yes. I hope that helps, teman-teman. Nah, itu. Jadi perbedaan jelas ini, memang ya. Oke. Saya harap itu menjelaskan. Nah, ini dari Batak Papua nih. Hello, Dr. Tarman. Good to see you. Good to hear from you. Boleh nggak kita simpulkan, the power of praying is nothing to do with bahasa roh? Thanks, Pastor. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus ini. Ya, mungkin bukan has nothing to do with bahasa roh ya, tetapi the power of praying is not just only bahasa roh gitu loh. Tetapi percaya harus juga by believing the word of God. Itu nomor satu. Karena firman Tuhan itu kan bahasanya Tuhan sebenarnya, yang bisa kita mengerti. Ya, jadi itu harus a good combination seperti demikian.
Tapi apakah orang yang percaya firman Tuhan aja nggak cukup, harus tambah berbahasa roh? Nah itu kami percaya bahwa nomor satu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan jawaban kepada setiap permasalahan kita terhadap doa-doa kita pada waktu kita lemah dan sebagainya. Gitu. Nah, sedangkan bahasa roh itu adalah seperti tadi Pastor El bilang adalah seperti updating kita. Kita bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan, menjadi ini. Tapi jangan lupa bahwa the word of God adalah yang sangat penting sekali. Dan mungkin dalam banyak hal more important. Seperti demikian. More important. Karena itulah menjadi dasar kepercayaan kita. Nah, itu. Bukan berarti bahasa roh nggak penting ya. Bukan berarti bahasa roh nggak penting ya. Bahasa roh penting juga. Gitu. Kita hanya pengen menaruh bahasa roh di tempat yang proper aja, tempat yang tepat aja. Betul. Jangan terlalu ketinggian, jangan terlalu kerendahan juga. So, basically, our standpoint, kenapa ada series orderly gifted, karena itu. Kita pengen taruh karunia roh di tempat yang proper aja. Bahwa kita percaya penting, kita percaya banget, tetapi kita juga nggak mau abuse dan overuse to the point kita itu kayak bikin nggak damai sejahtera orang. Itu aja sebenarnya idenya. Oke, ini nah bagaimana contoh implementasi dari menguji karunia nubuat atau karunia lain yang Tuhan kasih? Semisal seseorang tidak lebih rohani dari yang lain, lantas bagaimana dia mengerti atau peka kalau dia punya karunia tersebut? Thanks, Pastor. Nah, jadi cara mengujinya. Banyak sih cara nguji ya. Ya. Sebenarnya cara nguji banyak sih. Kalau dari saya dulu ya, Mas Robert. Nomor satu, cara ngujinya adalah waktu. Jadi pada waktu dapat diuji itu, ya udah kita lihat dulu waktunya, kejadian apa enggak. Kedua, ketepatan. Tepat apa enggak. Jadi kita tidak perlu langsung bilang buat tuh salah atau benar. Ketiga, kita harus uji aja dulu. Saya banyak nubuatan yang saya uji sampai sekarang, nggak semua saya telan. Ketiga, ini yang saya percaya bahwa saya juga pernah ini sorry kalau ini subjektif sih. Saya percaya Roh Kudus juga bersaksi. Roh Kudus dalam saya juga bersaksi. Saya pernah dapat beberapa karunia, saya pernah dinubuatin orang, tapi entah kenapa apa yang di dalam jiwa saya merasa menolak. Nggak gitu. Nah, itu saya pernah tuh, nggak cuma sekali, beberapa kali. Ya. Jadi bagi saya kayak saya enggak maksudnya. Itu contoh subjektif. Yang keempat ya firman Tuhan. Itu. Jadi dan juga mungkin pernah juga ada di acara ini, acara question and answer ini, ada orang berkata bahwa saya ini pernah dinubuatin dulu bahwa saya akan jadi pendeta, jadi full time kerja. Tapi kenyataannya sampai hari ini saya masih kerja full time di tempat pekerjaan saya dan bukan jadi pendeta seperti itu. Nah, berarti itu nubuatannya diuji by timing gitu, waktu ya. Entah waktu. Iya. Kalau belum digenapi ya. Iya, di masa depan, betul. Ya. Oke, terus Pastor El. Ya, itu sih, itu. Jadi uji kalau perlu kamu punya pendeta yang kamu atau orang-orang kamu anggap hormati, silakan tanya mereka. Biasanya sih hamba Tuhan bener akan bilang kamu uji aja. Biasanya sih begitu. Ya, dan soalnya saya percaya kalau Tuhan ngomong sama orang, ya, tentang kita, masa Tuhan cuma ngomong sama orang, nggak ngomong sama kita sih? Gitu aja sih. Saya yakin, kalau misalnya dia ngomong sama orang dan itu kita yakin dan itu benar, dia pasti akan ngomong juga sama kita. Dia pasti akan kasih tanda-tanda. Saya belum yakin. Masa Tuhan cuma ngomong sama orang, nggak bisa ngomong sama kita? Gitu aja sih. Itu itu mungkin yang pertama ya jawabannya. Yang kedua karena dikatakan semisal seorang tidak lebih rohani dari yang lain, lantas bagaimana dia ngerti atau peka kalau dia punya karunia tersebut? Thanks Pastor. Bagi saya secara pribadi, kalau dari saya gini, peka itu bukan soal rohani atau enggak. Peka itu keinginan mendengar menurut saya. Seseorang itu bisa, menurut saya gini, nggak tahu ya, saya kadang agak sanksi dengan statement kalau rohani, gini, kalau orang peka pasti rohani. Nggak juga menurut saya. Karena orang peka itu belum tentu orang rohani. Orang peka adalah orang yang mau mendengar. Itu aja sebenarnya. That's good. Dia mungkin belum rohani, tapi kalau dia membuka diri
untuk di Tuhan bicara, saya mau dengar, walaupun saya nggak rohani banget. Tuhan pasti ngomong kok. Jadi kepekaan dan tanda kerohanian tuh saya belum berani bilang iya atau enggak. Itu tanda tanya menurut saya. Karena saya percaya gini. Ini Pak Robert mungkin ingat. Kemarin tuh saya pernah cerita. Ada satu teman saya tuh lagi mabok-mabokan di klub, lagi murtad lah gitu. Tiba-tiba lagi mabok-mabokan, tiba-tiba di pikirannya, di hatinya dia muncul lagu Sungguh Indah. Di klub dia nangis, besoknya dia ke gereja. Apakah dia rohani? Lagi dalam keadaan rohani? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Dia apakah dia dalam keadaan rohani? Jelas enggak. Tapi Tuhan masih bisa bicara sama dia. So, jadi betul. Saya agak ada tanya sih. Itu sebenarnya contoh juga Samuel dan Imam Eli. Samuel waktu itu kan baru mau masuk sekolah istilahnya. Dikasih ke ini. Nah, Samuel itu kan masih anak kecil toh. Samuel kan masih baru, nggak pengalaman, nggak rohani lah. Makanya dia dengar suara Tuhan ini sampai 4 kali tuh sebenarnya kalau diperhatikan tuh omongannya. Tuhan memanggil, ngomong sama Samuel dan sebagainya. Nah, malah Eli yang sudah rohani, dia nggak dengar suara Tuhan. Nah, yang dengar anak kecil yang baru ini. Nah, itu sebenarnya buat menekankan kepada kita tentang bahwa siapapun bisa mendengar suara Tuhan, asalkan dia mempunyai telinga yang mau mendengar. Saya bilang orang percaya ya, orang percaya. Karena yang tadi Pastor El ngomong kan itu juga anak Tuhan, cuma lagi mundur, pergi dugem dan sebagainya gitu kan. Nah, waktu lagi dengar dugem itu, lalu kemudian diupdate nih melalui lagu Sungguh Indah. Tiba-tiba muncul, diupdate-nya pakai lagu Sungguh Indah. Nah, dia mulai berasa terima update-nya itu, lalu dia kembali lagi pada Tuhan gitu, lebih dekat lagi istilahnya. Jadi bagi saya ya itu semoga itu menjawab ya teman-teman ya. Oke, ini kita tinggal 8 menit. Rasanya apa? Iya. Sebenarnya kita tinggal satu pertanyaan lagi. Enggak. 8 menit betul. Nah, ini yang terakhir deh. Bagaimana dengan orang latah ikut-ikutan berbahasa roh? Apakah itu termasuk dosa menghujat Roh Kudus? Kalau dari saya, kalau menurut saya sih enggak ya. Karena kita nggak bisa menghakimi juga orang latah apa enggak. Menghujat Roh Kudus itu setahu saya secara firman, secara konteks itu penolakan yang terus-menerus terhadap Yesus. Iya. Jadi saya kira gitu ya. Kalau orang ikut-ikutan ya latah aja dia ikut-ikutan. Iya. Kan disentuh Roh Kudus sedikit Anda. Iya. Tapi juga mungkin begitu karena dia latah ikut-ikutan tiba-tiba dia mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sebenarnya. Ya, sangat mungkin. Karena buat pancingan juga, bisa buat pancingan untuk dia, mungkin orangnya takut, orangnya apa dan sebagainya. Iya. Gitu. Jadi itu tidak menghujat. Itu tidak menghujat. Yang menghujat adalah mengatakan bahwa dia nggak percaya dan sebagainya. Oke, jadi kami menghujat. Oke, tinggal 7 menit. Teman-teman, are you guys blessed? Semoga teman-teman merasa diberkati. Teman-teman bisa belajar sesuatu dari obrolan kami. I hope you enjoy semua yang kami obrolin. Kita udah tinggal sebentar lagi. Apa kita doain aja kali ya? Boleh ya? Oke ya. Ya, Pastor El, boleh doa. Mungkin ada yang mau ini tadi sih ada yang minta didoakan, nggak tahu topiknya apa berdoanya. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih. Kita mau ini nggak nih? Kenapa orang lebah saat altar call? Nggak ada hubungannya sih dengan karunia-karunia roh. Tapi kenapa orang rebah saat altar call? Kalau kata rebah itu macam-macam ya. Ada orang mengatakan bahwa yang rebah itu lebih rohani daripada yang enggak. Itu enggak juga. Karena nggak ada ayatnya. Kita nomor 1 seperti demikian. Itu hanya pandangan-pandangan orang tertentu saja. Nah, tapi juga kenapa orang rebah saat altar call itu macam-macam. Ada orang, pertanyaannya yang pertama adalah ada orang yang rebah, ada yang didorong, ada yang dia rebah sendiri. Dan saya percaya ketika Roh Kudus bekerja, ya bisa macam-macam gitu loh. Tetapi yang terang, saya percaya bahwa ketika Roh Kudus bekerja, nggak usah didorong-dorong gitu kan. Didorong juga jatuh gitu, nggak usah dorong itu ya. Jadi yang penting adalah bukan rebahnya, waktu dia bangunnya, berubah nggak hidupnya. Nice. Kalau hidupnya berubah itu boleh. Ya, kalau enggak ya kita berdoa ya. Kita berdoa ya. Mari berdoa. Pastor Robertnya doa. Oke, mari kita. Iya, oke, saya berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk
malam ini yang indah ini. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan Tuhan, dan kami doa bahwa biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan dalam setiap hati daripada umat-Mu, sehingga mereka bisa lebih mengerti, lebih jelas, dan mereka juga mulai embrace, menerima bahwa Roh Kudus yang adalah bagian dari Trinitas itu di dalam hidup kami, dalam hidup setiap orang percaya, bisa juga terpraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak buat mereka yang sedang berjuang, bergumul untuk meminta baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh. Kiranya Tuhan yang memberkati dengan karunia-karunia roh tersebut. Dan dimanapun Anda berada, kami percaya God is a good God. Dan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah Allah kita atau Tuhan kita bersama. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu dan semua doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu. Tuhan kiranya kebutuhan-kebutuhan mereka pribadi, doa-doa mereka dalam pergumulan, perjuangan mereka, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberikan jawaban tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. God bless you. Amin. See you God bless everyone. you, Tuhan berkati ya. Oke, Berkati. bye.